Halo teman-teman, izin memperkenalkan diri, nama saya Ajmi Husnubani, saya dari kelompok Pulau Sumatera. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Pulau Sumatera dan bagaimana karakteristik iklim di Pulau Sumatera. Selamat mendengarkan, semoga bermanfaat. Pulau Sumatera adalah pulau ke-6 terbesar di dunia. Pulau Sumatera merupakan pulau ketiga terbesar di Indonesia setelah Kalimantan dan Papua. Nama lain dari Pulau Sumatera ini yaitu Pulau Perca, Andalas atau Suwarna Diva. Dalam bahasa Sanskerta yang berarti Pulau Emas. Pulau Sumatera merupakan pulau yang mempunyai relief kasar, di mana terdapat bukit barisan memanjang searah dengan panjangnya pulau, dan terletak di sisi bagian barat. Akibat posisi bukit barisan ini menyebabkan daerah yang terletak di sebelah baratnya mempunyai karakteristik sebagai berikut, yaitu mempunyai dataran rendah sempit, sungai-sungainya pendek dengan pola aliran lebih kurang tegak lurus dengan garis pantai, gradien sungai besar sehingga alirannya cukup deras. Sebaliknya, di bagian daerah timur bukit barisan mempunyai ciri-ciri yaitu banyaknya dataran aluvial yang sebagian merupakan daerah rawa, daerahnya landai sehingga sungai-sungai mempunyai aliran berkelok-kelok dan banyak mengalami sedimentasi dan bermuara berupa estuarium yang dangkal. Karakteristik iklim di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera sering dilewati oleh DKAT. DKAT yaitu daerah konvergensi antar tropik karena letaknya yang melintang. Curah hujan di bagian barat Sumatera lebih tinggi daripada di bagian timur. Hujan orografis sering jatuh di bagian lereng barat Bukit Barisan. Di lereng timur Bukit Barisan terdapat daerah bayangan hujan, seperti di daerah Bohorok. Dan terdapat pula angin jatuh di daerah Bohorok. Hujan maksimum jatuh pada bulan November dan hujan minimum jatuh pada bulan Juli. Sumatera ini tergolong pada daerah tipe iklim A, yaitu sangat basah. Sumatera memiliki hutan gambut yang umumnya berada di daerah tipe iklim A atau B, yaitu di pantai timur Sumatera, hutan hujan tropis dan hutan muson. Hutan hujan tipe A dan B menutupi sebagian besar Pulau Sumatera. Hutan mangrove berada di pantai timur Sumatera. Dari pola hujan, Sumatera Utara termasuk tipe hujan ekuatorial, artinya puncak hujan terjadi 2 kali setahun pada posisi matahari berada di Khatulistiwa, yaitu pada bulan April atau Mei atau Oktober atau November. Menurut Oldeman, Sumatera bagian timur, pantai timur dan lereng timur semakin menuju pantai atau hilir, curah hujan semakin rendah atau tipe E2. Sebaliknya, semakin menuju ke lereng pegunungan atau hulu, curah hujan semakin tinggi, yaitu tipe C1, B1 atau A. Di Langkat atau Simalungun, daerah hulu merupakan tipe A, artinya bulan basah lebih dari 9 bulan atau hampir sepanjang tahun terjadi hujan. Di bagian barat, pantai barat lereng barat, curah hujan semakin besar menuju pantai hilir dan semakin kecil menuju lereng pegunungan atau hulu. Hujan orografis dapat terjadi dengan mudah di Sumatera karena adanya deretan pegunungan Bukit Barisan, di mana massa udara dipaksa naik oleh adanya pegunungan tersebut sehingga terjadinya hujan orografis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fisiografi dan pemanfaatan sumber daya yang ada di Pulau Sumatera. Yang pertama mengenai fisiografi Pulau Sumatera. Secara umum, fisiografi di Pulau Sumatera dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, zona Kepulauan Busur Muka, yang merupakan kepulauan yang terangkat akibat adanya interaksi lempeng India Australia dan lempeng Eurasia, yang memanjang mulai dari Pulau Nias, Simalue, dan Tanimbar. Yang kedua, zona Semangko, merupakan daerah yang memanjang dari utara sampai selatan akibat dari terbentuknya sesar Sumatar atau sesar Semangko. Yang ketiga, zona jajaran barisan. Zona ini memanjang sepanjang sesar Semangko. Yang keempat, zona dataran rendah dan berbukit. Fisiografi daerah ini berupa dataran lembah dan terdiri dari cekungan sedimen. Yang kelima, zona pegunungan 30. Dan yang keenam, zona peparan Sunda. Perkenalkan, nama saya Dede Nur Faidah, NPM
2170-108. Di sini saya akan memaparkan tentang gunung-gunung yang ada di wilayah Pulau Sumatera dan perairan yang ada di Pulau Sumatera. Gunung-gunung di Pulau Sumatera sangat banyak. Di antaranya yang pertama ada Gunung Dempo di Sumatera Selatan yang memiliki ketinggian mencapai 3.159 mdpl. Selanjutnya ada Gunung Kerinci di Jambi. Ketinggiannya mencapai 3.805 mdpl. Yang ketiga ada Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Ketinggiannya mencapai 2.475 mdpl. Selanjutnya ada Gunung Sibayak di Sumatera Utara. Ketinggiannya mencapai 2.212 mdpl. Selanjutnya Gunung Pasagi yang berada di Lampung. Ketinggiannya 2.262 mdpl. Yang selanjutnya ada Gunung Singgalang di Sumatera Barat. Ketinggiannya 2.877 mdpl. Kemudian ada Gunung Marapi masih di Sumatera Barat. Ketinggiannya mencapai 2.891,3 mdpl. Yang selanjutnya ada Gunung Talamau di Sumatera Barat, mencapai 2.912 mdpl. Selanjutnya Gunung Tandikat masih di Sumatera Barat. Ketinggiannya mencapai 2.438 mdpl. Yang selanjutnya ada Gunung Leser di Nangro Aceh Darussalam. Ketinggiannya mencapai 3.172 mdpl. Yang selanjutnya ada Gunung Perfison di Nangro Aceh Darussalam. Ketinggiannya mencapai 2.300 mdpl. Kemudian ada Gunung Talang di Sumatera Barat. Ketinggiannya mencapai 2.600 mdpl. Kemudian ada Gunung Sago di Sumatera Barat. Ketinggiannya mencapai 2.500 mdpl. Kemudian ada perairan di wilayah Pulau Sumatera. Yang pertama pantai. Ada Pantai Lapuk di Aceh, Pantai Air Manis, Pantai Tapak Tuan, Pantai Pasir Putih di Tarahan. Kemudian ada danau. Yang pertama ada Danau Toba, Danau Laut Tawar, Danau Ranau di Pulau Marisa, kemudian Danau Kerinci, Danau Maninjau, Danau Kaco, dan Danau Singkarak. Selanjutnya ada sungai. Yang pertama ada Sungai Batanghari, Sungai Musi, Sungai Indragiri, Sungai Barumun, Sungai Kampar, dan Sungai Siak. Yang terakhir ada teluk. Yang pertama Teluk Bayur, Teluk Belantung, Teluk Belimbing, dan Teluk Benawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Indonesia dari jurusan Pendidikan Geografi angkatan 2019. Tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwa. Nah, di sini saya akan menjelaskan flora dan fauna yang ada di Pulau Sumatera.
raksasa ini dikenal dalam bahasa Latin Rafflesia, yang mana merupakan tumbuhan parasit yang terkenal karena ukuran dari bunga yang cukup besar, bahkan merupakan bunga terbesar yang ada di dunia, yaitu bunga bangkai. Bunga bangkai atau nama lainnya adalah suwek dalam bahasa lokal, dengan bahasa Latin yaitu Amorphophallus titanum. Dalam bahasa Latinnya bisa disebut dengan Panthera tigris sumatrae. Selanjutnya yaitu ada orangutan Sumatera. Orangutan yang ada di Sumatera dengan bahasa Latinnya adalah Pongo abeli, merupakan sebuah spesies orangutan terlangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Adi Saputra, NPM 192170104 dari kelompok Sumatera Geografi Region Indonesia. Di sini saya akan memaparkan tentang penduduk yang berada di Pulau Sumatera. Dan tentang penduduk yang berada di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera adalah pulau ke-6 terbesar di dunia yang terletak di Indonesia yang berada di Kepulauan Sunda Besar. Secara umum, Pulau Sumatera didiami oleh bangsa Melayu yang terbagi ke dalam beberapa suku. Beberapa suku tersebut sangat besar, ialah Aceh, Batak, Melayu, Minangkabau, Basema, Rajang, Ogan, Komiring, dan Lampung. Di wilayah pesisir timur Sumatera dan di beberapa kota-kota besar seperti Medan, Batam, Palembang, Pekanbaru, dan Bandar Lampung banyak berkium etnis Tionghoa, dan mata pencaharian penduduk di Sumatera sebagian besar adalah petani, nelayan, dan pedagang. Penduduk Sumatera mayoritas beragama Islam. Sebagian kecil merupakan penganut ajaran Kristen Protestan, terutama wilayah Tapanuli dan Toba Samosir, Sumatera Utara. Di wilayah perkotaan seperti Medan, Pekanbaru, Batam, Pangkal Pinang, Palembang, dan Bandar Lampung dijumpai beberapa penganut Buddha. Penduduk yang ada di Pulau Sumatera ini sekitar 50,30 juta itu pada hasil 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Mujaki, NPM 1921797. Di sini saya dari kelompok Pulau Sumatera akan memaparkan tentang kondisi geografi Pulau Sumatera berdasarkan peta. Kondisi geografis Pulau Sumatera. Yang pertama dilihat dari letak astronomi Pulau Sumatera. Sumatera dilewati 0 derajat lintang atau garis khatulistiwa. Dataran ini memiliki iklim tropis sehingga hidup berbagai binatang khas seperti harimau Sumatera, badak Sumatera, hingga gajah Sumatera. Yang kedua dilihat dari batas laut Sumatera. Berdasarkan peta Sumatera, batas sebelah selatan Pulau Sumatera adalah Kepulauan Mentawai. Utara adalah negara Malaysia dan Singapura. Timur adalah Pulau Kalimantan dan barat adalah negara India. Batas laut Pulau Sumatera yaitu di sebelah utara ada Teluk Benggala, di sebelah selatan ada Selat Sunda, di timur ada Selat Malaka, dan di sebelah barat ada Samudra Hindia. Luas Pulau Sumatera yaitu 473.481 km persegi. Dari luas tersebut ada 9 provinsi yang terdiri yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu,
Sumatera Selatan dan Lampung.